في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون aktivitas ibadah dan bekerja, mudah-mudahan semuanya dicatat sebagai amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersalam kita kepadanya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita yang senantiasa bersalawat dan bersalam kepadanya mendapatkan syafaatnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. يقول سبحانه وتعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون ويقول في آية أخرى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال من ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وقال في آية أخرى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sukses dalam kehidupan menjadi cita-cita sebagian besar kita, dan itu pula yang menjadi motivasi kenapa kita mau bekerja dan berusaha, sampai kadang-kadang makan pun kita tak ingat lagi, waktu pun tak ingat lagi, keluarga pun tak ingat lagi. Hanya gara-gara ingin sukses. Padahal sebenarnya sukses itu tidak susah untuk dapatnya. Tidak mesti harus meninggalkan keluarga jauh-jauh. Tidak mesti pula melupakan hak Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mesti pula melupakan kewajiban-kewajiban kita terhadap sesama. Karena bagi Allah sukses itu mudah, dan Allah kasih tanda pun tak banyak sebenarnya. Ya, kalau pada intinya sebenarnya susah senang itu keinginan semua. Tapi kita mau senang ini, mau sukses ini kadang-kadang banyak merugikan orang lain. Kalau kita lihat di ayat pertama yang kita baca tadi, surah An-Nur ayat 52. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallah wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Jadi ada 3 aja syaratnya, tak banyak dia. Pertama, taat sama Allah sama Rasulullah. Itu faktor utama dan itu kunci utamanya. Kemudian yang kedua, wa yakhshallah. Masya Allah, ini kalau dalam tafsir, beberapa tafsir yang kita baca, ini berkaitan dengan maksiat zahir, maksiat yang nampak. Kemudian wa yattaqi di sini berkaitan dengan maksiat batin, maksiat yang tak nampak oleh orang lain. Nah, ini 3 syarat ini sudah Allah sebut faulaika humul faizun. 3 aja. Ya, kalau taat sama Allah sama Rasulullah tak ada pilihan. Ya disuruh ya buat, dilarang jauhi, itu aja. Komitmen Rasulullah sama juga. Man ata'ani faqad ata'a Allah. Siapa yang taat sama aku berarti dia sudah taat sama Allah. Nah, Rasulullah apa yang diperintahkan oleh Rasulullah? Tepat waktu, solat berjamaah, ya masjid tempat yang baik, silaturahim dan lain sebagainya, kan itu.
Dan yang tiap hari yang kita gelutikan itu. Artinya tidak ada yang susah. Kalau terasa susah berarti kita yang bikin susah sebenarnya, bukan Allah yang bikin susah. Oleh sebab itu kita perlu banyak membaca literatur sejarah tentang orang-orang terdahulu. Kalau kita lihat salah satunya Ibrahim alaihissalam. Kenapa Ibrahim? Karena momen sekarang ini momen Nabi Ibrahim sekeluarga ini. Hari ini tanggal 25 Zulqa'dah, kurang lebih sekitar 10 hari lagi lah ya, kurang lebih 12-13 hari ke depan kita akan masuk momennya, baik itu tentang Idul Adha-nya, Idul Qurbannya maupun ibadah hajinya. Ini tak bisa dilepaskan dengan namanya Nabi Ibrahim beserta keluarganya. Dan itu pula yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, bahwasanya di samping Rasulullah SAW sebagai uswah, di Ibrahim pun uswah juga. Ini yang penting buat kita. Nabi Ibrahim itu dari kecil saja dia sudah jauh dari keluarga, karena memang kebenaran itu tidak bisa tak bisa dikalahkan oleh kebatilan, itu tak bisa. Umur remaja Nabi Ibrahim itu dah tak cocok dia dengan orang tuanya, karena ya masa itu kan masa penyembahan batu dan lain sebagainya. Dia udah tak cocok dia dari awal. Makanya prosesi dia mengenal Allah itu kan matahari, bulan dan lain sebagainya dijadikan Tuhan. Jadi perjalanan perjuangannya itu berat sekali. Nah, coba kita lihat ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 124 tadi yang kita bacakan, ayat kedua itu. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu 'ahdiz zalimin. Jadi ternyata Nabi Ibrahim itu adalah salah satu nabi yang paling banyak mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak salah di tafsir apa itu disebutkan lebih dari 40 kali mendapat cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya bahasanya kalimat. Wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat. Dan ingatlah ketika Allah menguji Ibrahim bikalimat, dengan beberapa banyak ujian. Fa'atammahun, dan Allah juga yang menyatakan semua ujian yang diberikan kepada Nabi Ibrahim itu sukses dijalani oleh Nabi Ibrahim. Suksesnya itu luar biasa. Contoh satu saja, ketika beliau ingin punya anak, doanya cuma satu saja, Rabbi habli minas shalihin. Kapan dapatnya coba? Umur tua. Ketika Ismail dilahirkan oleh Hajar, Siti Hajar. Umur Nabi Ibrahim itu berapa? Umurnya 80-an. Paling mendekat itu sekitar 85-86. Kalau umur kita 85 itu gimana kira-kira? Zaman kita sekarang ni yang ada umurnya 85 adalah. Nah, lahir adiknya Ishak. Berapa umur Nabi Ibrahim tu? Jadi jarak Nabi Ismail sama Ishak itu kurang lebih sekitar 10 tahun dia. 95 atau 96. Kan dah susah itu. Tapi Allah uji, satu ujian untuk Nabi Ibrahim, karena keteguhannya, kesabarannya, meminta. Belum besar. Nah, Ismail itu lahir belum besar. Bahkan
Dalam salah satu sejarahnya, belum sampai 3 bulan sudah harus dipisahkan dan sudah harus berpisah dengan Ibrahim. Kenapa? Karena mendapat perintah dari Allah harus dibawa ini anak. Dibawa ke mana ya? Itu yang jadi Ka'bah sekarang itu. Lahirnya di Palestina. Bawa ke sana. Dari Palestina ke Saudi sekarang itu kalau naik pesawat 1,5 jam. Dulu zaman Nabi Ibrahim hidup tu ada pesawat tak? Tak ada. Berarti pakainya pakai apa? Pakai unta kan? Berapa perjalanan coba? Kan tak mungkin sepekan 2 pekan. Jauh itu. Kecepatan pesawat sekarang berapa? Kecepatan pesawat rata-rata berapa kalau dia lagi terbang? Lagi di atas. Nah, jarak tempuh itu 1,5 jam. Berarti berapa jauhnya? Dari Batam ke Jakarta ditempuh berapa menit? Hah? 1 jam 15 menit. Berapa kilo semua jaraknya? 1,000. Berarti kan kalau dari Saudi ke Palestina lebih jauh lagi berarti kan? Kecil sudah harus dipisahkan. Nabi Ibrahim diperintahkan antara anak itu taruh situ. Padahal kita tahu dulu itu belum seperti itu Masjidil Haram itu. Kaabahnya pun belum secantik sekarang. Masih jelek tempatnya, belum ada orang di situ. Antar situ. Dari sekian banyak ujian. Kalau kita kira-kira mau enggak? Anak kita lahir, lama pingin punya anak, dapat anak, suruh antar sana anak. Sampai sana suruh tinggalkan pula lagi, balik Nabi Ibrahim tu. Bukan macam kita. Disuruh solat aja malas. Tinggallah situ Ismail dengan ibunya Siti Hajar. Itulah yang disebut dengan sa'i itu. Safa dan Marwah itu perjalanan sejarahnya. Nah, air Zam-Zam itu kan sejarahnya kan Ismail juga. Bapaknya balik ke Palestina. Lahir Ishak yang kita sebut tadi kurang lebih sekitar 10 tahun jaraknya. Barulah diberikan kesempatan oleh Allah kepada Ibrahim untuk ketemu anaknya Ismail. Apa yang didapat ketika ketemu? Perintah lagi. Iya kan? Berarti umur Ismail itu kira-kira 9-10 tahun loh. Ketika ayahnya menyampaikan kepada Ismail, ya bunayya anni ara fil manami anni azbahu. Ceritanya kan itu simple. Tapi kira-kira kalau kita cerita gitu kepada anak kita umur 10 tahun, apa jawabnya? Nah, bapak mimpi tadi malam menyembelih engkau. Anak kita itu jawabnya apa jawab? Gila ayah ni. Coba tanya anak sekarang, anak 10 tahun. Sekarang tanya dia. Kalau bapak engkau cerita menyembelih engkau, macam mana? Apa pendapatnya? Madza tara? Apa pendapatmu wahai anakku? Dengan umur segitu Nabi Ismail itu bisa menjawab sesuatu yang luar biasa. Itu bukan dari dirinya, itu dari Allah. Jawaban itu dari Allah. Kenapa anak kecil? Anak kecil umur 10 tahun kalau sekarang masih main game dia. Main game aja ingat. Orang tuanya pula yang kasih game tu kan. Ya minta jajannya kau salahnya. Main apa? Game. Orang tuanya yang kasih game tu. Fa'atamma. Semua ujian ini sukses. Makanya perjalanan sejarah hidup Nabi Muhammad dan perjalanan sejarah hidup Nabi Ibrahim ini perlu dipelajari.
Itu pula menjadi keistimewaan mereka berdua. Setiap solat kita pasti sebut nama mereka berdua. Di tasyahud akhir itu loh, kan baca itu. Setiap kita solat loh, solat wajib, solat sunnah, baca. Berapa kali kita solat dalam sehari, pasti kita sebut namanya. Kenapa? Karena orangnya hebat, luar biasa, pelajaran luar biasa, pelajaran hidup kita. Kenapa Allah begitu banyak memberikan ujian kepada Nabi Ibrahim? Ada jawabannya di situ, di ayat itu juga. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Kenapa? Karena Allah ingin menjadikan Ibrahim ini sebagai imam untuk manusia. Jadi orang kalau mau diletakkan pada suatu tempat, itu mesti diuji dulu dia, tes. Kalau tak lulus, jangan taruh situ. Makanya milih imam, milih muadzin, office boy, apa lagi, marbot, ketua masjid, pengurus masjid. Jangan asal taruh aja orang situ, nama aja nempel, solat pun tidak. Mesti ada ujinya dulu, diuji. Bahasa Allah jelas, firman Allah. Siapa yang tak percaya firman Allah, kafir dia, murtad dia. Mesti percaya ayat Allah aja. Inni ja'iluka lin-nasi imama. Diuji banyak ujian, hanya pingin supaya Nabi Ibrahim itu jadi imamnya manusia ini. Ketika Allah menyampaikan itu kepada Nabi Ibrahim juga punya pendapat, punya hak. Dia menyampaikan keinginannya juga kepada Allah. Apa kata Nabi Ibrahim? Qala wa min dzurriyyati. Keturunanku juga ya Allah, mesti jadi imam. Makanya Ismail sama Ishak kan jadi nabi juga kan? Jadi nabi juga. Kemudian Allah kasih statement terakhir, qala la yanalu ahdaz zalimin. Janji Allah kepada Ibrahim, Ismail, Ishak tidak berlaku untuk orang-orang zalim. Ujiannya luar biasa. Nah, orang yang diuji, sukses dia, dikasih kepercayaan, amanah, letakkan dia di situ, jangan lupa berikan dia haknya. Ada haknya di situ. Jangan zalimi dia. Kita main tunjuk aja. Tunjuk situ jadi imam, tunjuk situ jadi muadzin, tunjuk situ jadi office boy, tunjuk situ jadi, tapi haknya tak diberikan. Itu zalim namanya tu. Lihat komunikasi antara Allah dengan Nabi Ibrahim. Itu pelajaran sebenarnya buat kita. Macam mana dalam kehidupan itu mesti seperti itu. Karena hidup ini ada namanya hak dan kewajiban. Ketika kita diberikan Allah anak, muncul dia. Muncul di situ namanya hak dan kewajiban. Ketika kita diberikan oleh Allah pasangan, muncul dia situ namanya hak dan kewajiban. Allah menyatakan Ibrahim sukses dengan cobaan-cobaan itu. Nah, kita masih dalam proses ujian Allah Subhanahu wa taala. Apakah dapat atau tidak? Tengoklah yang tiga tadi itu. Yang tiga pertama, ati' Allah wa rasulah wa yakhsha Allah wa yattaqi. Wa yakhsha Allah itu maksiat zahir yang nampak, bisa nampak karena perilakunya, mencuri, maling, berbohong dan lain sebagainya. Itu mungkin bisa kita hindari. Tapi yang namanya penyakit batin payah.
Penyakit batin tu iri, dengki. Nah, penyakit batin ni tak bisa diobat oleh doktor. Tanya Pak Doktor. Ada Pak Doktor itu. Tanya Pak Doktor. Pak Doktor tak bisa dia jawab. Datang orang sakit, Pak Doktor, tolong periksa Pak Doktor. Saya ini tak bisa nengok tetangga saya tu doktor. Geram saya tengok kalau doktor saya. Periksa sama doktor. Mana ada, tak ada penyakitnya kata doktor. Orang penyakit geram sama tetangga macam mana? Tetangga ngecat rumah, dia yang sakit kepala. Itu kan penyakit geram namanya kan. Tanya doktor, tak bisa doktor tu jembu kan. Tak senang nengok orang bahagia dan lain sebagainya. Itu dia penyakitnya. Itu tak bisa diobat oleh doktor dan oleh siapapun. Yang bisa ngobat penyakit itu dia sendiri. Nah, penyakit itu bisa diobat oleh dirinya sendiri dengan syarat dia mesti balik ke awal. Ati Allah wa ati Rasul. Sana jawabannya itu ada di situ. Obatnya itu ada di situ, tak ada tempat lain. Habis obat di apotik itu tak sembuh dia. Nah, kita ni sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa ujiannya? Saya tadi udah nengok tu dekat papan tu. Wah, banyak tu peserta yang ikut ibadah kurban. Pekan lalu belum ada. Hati dalam waktu sepekan ni luar biasa memang. Boleh tahan ni jamaah Masjid Al-Ikhlas Nirwana Resident. Baru setakat tempelan aja. Masih ada ujian, masih. Apa ujiannya? Nanti di saat pembagian. Nanti akan ketahuan. Kepedulian besarnya kepada orang lain atau kepedulian besar kepada dirinya untuk mendapatkan daging kurban tu. Tengok nanti. Kan ujinya di situ nanti. Zakat ini okey, ada berapa tu? 13. Kalau semua jadi sapi, subhanallah, banyak tu. Kalau satu sapi 150 kilo dagingnya, 13 sapi, berapa kilo semua? Jadi kira-kira jamaah Al-Ikhlas ini dapat berapa kilo satu orang? Luar biasa tantangannya. Kenapa? Karena yang disebutkan oleh Rasulullah itu bagian keluarganya kan tak besar. Kenapa? Karena untuk manusia itu lebih diumumkan. Allah ingatkan lagi dalam Al-Quran, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami dah kasih banyak. Jangan lupa. Nah, kita ini tak ada yang mau sikit. Pasti mau banyak. Isteri aja mau banyak. Cuma takut kelahi aja sama bini tu. Kalau tak takut kelahi, tak sama kita, masih takut. Kalau masih isterinya satu, berarti masih takut dia. Takut sama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tak boleh kelahi. Tak boleh kelahi. Nabi Ibrahim berapa isterinya coba? Lebih dari satu isterinya. Kenapa? Keturunan. Lama baru dapat nih. Makanya kalau bapak ibu berpasangan 10-20 tahun tak punya anak, ini harus berpikir ini. Istri pun harus berpikir sudah, ngapa suami aku tak dapat anak? Oh, jelas cari kan. Salah satu tujuan orang berpasangan apa coba? Keturunan. Kan Rasulullah akan banggakan nanti, wah ini umatku dulu di surga, banyak anaknya. Makanya sebelum nikah itu ada proses periksa.
Pada dokter ada. Periksa sama dokter ni gratis. Untuk orang Nirwana residen, karena tetangga. Kalau minta bayar, tanya Pak Dokter. Mestinya tetangga, ngapain bayar sama tetangga? Kita ikhlas saja. Sama dengan kurban. Kurban itu tak mahal, Pak. Murah aja. Berapa satu orang? 3.400.000. Gaji sebulan berapa? UMR Kota Batam berapa sekarang? 42 kan? Berarti potong 34. Sisa berapa? 800. Banyak apa sikit 800 itu? Ini bahaya yang bilang sikit ni. Ayatnya sudah kita bacakan, inna a'tainakal kautsar. Itu jangan bilang sikit. Kenapa? Karena Allah yang kasih itu. Cuma lewat tangan orang. Atas skill kamu kerja. Potong 34. 3.400.000 kali 10 berapa? Itu kalau bandingannya satu kebaikan dikali 10. Nah, karena ini sedekah, ini bagian dari sedekah. Dalilnya masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah. 700 ujungnya itu adhaf, artinya 700 kali 700 baru kali 3.400.000. Berapa? 700 kali 700 berapa? 490.000 kali 3.400.000. Pasti banyak. Kenapa? Tak bisa lagi kita ngitung. Pasti banyak. Nah, itu nanti yang Allah akan ganti. Jadi tak usah takut. 700, 800 masih banyak. Tidak akan habis kalau bersyukur kepada Allah. Teslah, tak percaya. Tak habis dia. Kita habis. Kenapa? Karena kita poya-poya. Makan aja Masya Allah. Ya kan? Makan aja Masya Allah. Berapa kita makan sehari? Sarapan pagi berapa? Betul tak 15.000? Ini jangan lupa ada malaikat saksi sini. Ditulisnya tuh, ngomong berapa sebenarnya berapa tuh, hati-hati. Sarapan pagi biasanya berapa? Masing-masing kan? Rata-rata di atas 20. Rata-rata di atas 20. Ada di bawah itu ada. Ada lagi di atas itu ada. Nah, sekarang makan siangnya berapa? Tergantung di mana tempat makannya. Artinya kan satu hari kurang lebih sekitar 60 sampai 70 kan makan kita. Itu satu orang. Nah, sekarang kita punya pasangan, punya istri, punya suami, punya anak. Anaknya tinggal hitung aja, anaknya berapa? Kalau anak 3, anak hitunglah setengah makan orang tuanya. 30.000 sehari. Kali 3 90. Bapak ibunya tadi berapa makan? 120 kan? 60 dah berapa? Kan 210. Itu kalau makan standarnya menengah ke atas. Itu standar menengah ke atas itu.
Kalau yang standar menengah ke bawah yang tadi tu, yang 9,000 tu, 10,000 tu, artinya masih bisa hidup kan? Masih bisa hidup sebenarnya. Cuman kita ini kalau lagi makan itu, dah selesai makan tu lupa berdoa. Itu yang jadi masalahnya. Makanya tak bertambah-tambah dia. Padahal kan pesan Rasulullah, habis makan jangan lupa ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin allazi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Itu aja. Kita dah tak ingat dah gitu. Yang ada keluar padahal Allah perintahkan tu tak berat, ringan, hanya ucapkan aja. Masalah yang menambah nanti berapa, Allah yang akan tambah. Allah yang akan tambah. Makanya matematik Allah itu perlu dipelajari dia. Yang mana supaya kita termasuk orang yang disebut tadi, faulaika humul faizun. Karena belum tentu yang kita tengok sekarang orangnya sukses menurut kita, belum tentu sukses menurut Allah. Belum. Pak mana kawan bapak yang dulu tu Pak? Oh, ada di Jakarta sekarang dia. Ngapain dia Jakarta sekarang? Oh, dah sukses dia. Punya usaha ini, punya rumah ini, punya ini, belum tentu. Sukses yang benar itu adalah sukses menurut Allah. Yang tadi itu aja. Jadi tak usah jauh-jauh larinya, ambil apa standar ini tak usah. Standar Allah aja kita. Kenapa? Karena kalau menurut Allah sukses seseorang itu dia mesti punya banyak manfaat kepada orang lain. Itu yang paling simple itu. Jadi tergantung kita, tengok kita aja. Nah, kita duduk di mana, kita berdiri di mana, kita bertempat di mana, kita tinggal di mana, apa kontribusi kita dengan yang di sekitar kita itu. Itulah kesuksesan kita. Tapi kalau kita ada di situ, kita berdiri di situ, kita tempat situ, kita tinggal situ, tak ada manfaat untuk orang sekitar, bukan orang sukses. Bukan orang sukses. Karena sukses menurut Allah itu khairun nas anfa'uhum linnas, itu dia. Jadi dimanapun kita mesti ada manfaat untuk sekitar, tetangga dan lain sebagainya. Itu yang Allah mahu sebenarnya. Makanya Allah kasih banyak. Dikasih sehat, dikasih kuat, kasih rezeki berlimpah. Itu aja tujuan, tak ada lain. Jadi sebenarnya tidak berat, hidup ni tak berat selama kita mau ikut yang Allah perintahkan. Makanya bahasa Allah dalam Al-Quran bikalimat wa idzi batala Ibrahim rabbu bikalimat. Kalau di dalam buka tafsir, perintah dan larangan di sini. Dan hebatnya yang kita sebut tadi, semua yang diperintahkan Allah kepada Nabi Ibrahim, semua yang dilarang oleh Allah kepada Nabi Ibrahim sukses. Fa atammahun, sukses dijalankan oleh Nabi Ibrahim. Nah, tinggal sekarang kita. Makanya ada orang bilang, kalaulah dulu perintah menyembelih Ismail itu terjadi, tidak diganti dengan hewan kurban, macam mana dengan kita sekarang? Setiap tahun kurbankan satu anak. Ujiannya, kita ini tidak diuji untuk menyembelih anak kita, tak. Kita diuji untuk menyembelih kambing, menyembelih sapi paling gede, besar sikit lagi unta. Tidak disuruh anak. Karena kita kalau diuji itu tak sukses kita, tak bisa. Nabi Ibrahim bisa. Makanya adab menyembelihnya pun ada juga kan. Kenapa? Dari komunikasi Ismail dan ayahnya Ibrahim. Ketika Ismail mengatakan kepada orang tuanya, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, lakukan. If'al, lakukan perintah Allah itu. Anak umur segitu je.
satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan dapati aku dalam golongan orang-orang yang sabar. Insyaallahu minas sabirin. Tetap kembalinya kepada Allah. Anak kecil tu. Dan sebelum pelaksanaan kan Ismail pesan sama orang tuanya, ya, kalau bahasa kita lah, ya, nanti kalau ayah sembelih tolong tutup mata Ismail supaya darah tidak kena mata. Itu juga menjadi isyarat. Nyembelih kambing, nyembelih sapi, tutup. Ada adabnya. Bahkan ada hadisnya kan, pisaunya itu jangan dekat hewan tu kalau menajamkan kembali, jauh-jauh. Itu kan adab. Ketika Nabi Ibrahim membaringkan anaknya pun sama juga, pelan-pelan taruhnya. Itu juga isyarat sebenarnya. Meskipun makhluknya berbeda ya, rencananya manusia, ternyata terjadinya adalah hewan. Tapi tetap perlakuan itu mesti ada, adab itu mesti ada. Jadi jangan kasar-kasar. Kita aja marah kita kalau dikasarin orang kan. Hewan tuh marah dia sebenarnya kalau dikasarin. Terpaksa aja dia karena kita keroyok dia ramai-ramai kan. Sampai merah-merah mata sapi itu, tetap aja kita hajar juga kan. Nah, itu pengalaman sebenarnya. Itu pelajaran. Banyak betul pelajaran. Tapi jarang kita mengambil pelajaran itu. Kalau sudah hari hanya dah tak ingat lagi. Lupa dah semua. Bapa dan ibu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran terbaik buat kita. Oleh sebab itu, karena lulusnya Nabi Ibrahim dengan beberapa ujian dari Allah, dimasukkan oleh Allah dalam kelompok ulul azmi yang punya keistimewaan dan kelebihan. Jadi kalau mau sukses, mau masuk dalam kelompok orang-orang hebat, mesti siap dengan banyak ujian. Jangan takut. Selama kita dekat dengan Allah dan taat kepada perintah dan larangan Allah, selesai. Itu aja kuncinya. Jadi tak usah susah-susah mikirnya dan lain sebagainya. Saya kira itu dari saya. Ada yang mau tanya? Tak ada yang tanya kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Lulus berarti itu. Lulus menurut saya, menurut Allah wallahu a'lam. Tapi kita tetap berharap mudah-mudahan kita semua masuk dalam kelompok orang yang disebut dalam Al-Quran Al-Faizun, orang yang sukses. Karena menurut Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab, Al-Faizun di situ adalah orang yang suksesnya di dunia juga dia sukses di akhirat. Tapi tetap standar umumnya adalah menurut kesuksesan Allah Subhanahu wa taala, bukan menurut manusia. Itu yang penting buat kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها